إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dua sifat yang harus kita miliki, khususnya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang penuntut ilmu, seorang yang ingin menggapai kemuliaan di dunia dan di akhirat. Sifat pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semua aktivitas ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk orang lain, bukan untuk manusia, bukan untuk makhluk-makhluk yang lain, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila amal-amal kita hanya diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita di sisinya. Maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang sangat mulia di sisi Allah, yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua yang harus kita miliki ayyuhal ikhwah adalah sifat tawadhu. Sifat rendah hati, sifat yang menganggap dan melihat orang lain tidaklah lebih baik daripada dirinya. Ya, selalu melihat orang lain tidak lebih baik daripada dirinya. Berarti tidak merendahkan orang lain, tidak menganggap kecil orang lain, tapi dia yakin bahwa orang yang paling utama di sisi Allah, yang paling baik di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka dua sifat ini harus kita miliki akhi fillah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seluruh aktivitas ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menjadikan kita raf'ah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang kedua adalah tawadhu, rendah hati, ya, rendah hati kepada sesama kaum muslimin sehingga kita tinggi dan istimewa di sisi manusia, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang memiliki dua sifat tersebut dan sifat-sifat kebaikan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan. Seperti biasa, pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang semoga
Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita karena mengawali aktivitas kita dengan ibadah kepadanya, yaitu kitab Al-Usulul Thalathah, 3 landasan utama, 3 prinsip pokok, yaitu pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mengenal agama Islam dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal jawaban kita atas pertanyaan malaikat munkar dan nakir ketika di kuburan. Telah kita mulai pada pertemuan yang lalu pembahasan tentang apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullah taala, yaitu bentuk-bentuk ibadah. Bentuk-bentuk ibadah. Penulis berkata rahimahullahu taala, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlul islami wal imani wal ihsani. Wa anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah dan macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, iman dan ihsan. Ini sudah kita bahas sedikit ya di pertemuan yang lalu, bahwa kerangka Islam itu ada 3. Kerangka Islam itu ada 3, dan di dalamnya ada bentuk-bentuk ibadah yang lain. Ya, kerangkanya itu adalah Islam, iman dan ihsan, dan semua ini adalah ibadah, dan dia adalah kerangkanya, dan di dalam kerangka tersebut berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita jelaskan juga, ini termasuk tingkatan ya, tingkatan Islam, tingkatan agama Islam, yaitu Islam, iman dan ihsan. Dan derajat seseorang itu juga dilihat dari kerangka ini. Ada orang yang muslim, ada orang yang mukmin, ada orang yang muhsin ya. Muslim, mukmin, muhsin. Dan ini tingkatan-tingkatan keagamaan seorang muslim ya. Ada muslim, mukmin, muhsin. Setiap muslim belum tentu mukmin, kan gitu. Kemarin sudah kita jelaskan. Setiap muslim belum tentu mukmin, dan setiap mukmin pasti muslim, kan gitu. Setiap mukmin pasti muslim dan belum tentu muhsin, dan setiap muhsin mukmin dan muslim. Setiap muhsin adalah mukmin dan muslim. Ini tingkatan-tingkatan kita di dalam beragama dan tingkatan-tingkatan orang dalam beragama ya. Dan ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu ya. Alhamdulillah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis qudsi ya. Hadis Jibril alaihissalam. Hadis Jibril yang mana Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang 3 perkara. Tiga perkara tersebut adalah pertama Islam, iman dan ihsan ya. Islam, iman dan ihsan. Tapi kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, wa minhu, dan di antara bentuk realnya, di antara bentuk ibadah, tadi kan hanya disebutkan 3 kerangka Islam, 3 kerangka Islam. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa bentuk ibadah yang lain, yang bentuk ibadah yang lain ini di dalam kerangka-kerangka tersebut.
Ya. Di antaranya adalah ad-du'a. Ya, dan di antara bentuk real ibadah adalah al-khauf, ad-du'a dulu, yaitu berdoa, doa, ya. Kemudian wal khaufu. Apa al-khauf? Takut. Doa al-khauf yaitu takut. War-raja'u, apa raja? Pengharapan. Wat tawakkul, dan tawakal. War-raghbah, dan raghbah itu penuh minat, gitu ya. Kemudian war-rahbah, ar-rahbah yaitu cemas. Wal khusyu'u, dan khusyuk. Wal khasyah, takut. Wal inabatu, dan inabah. Al inabah yaitu kembali kepada Allah. Wal isti'adzatu, dan memohon perlindungan. Wal istighatsatu, dan istighatsah yaitu minta pertolongan ketika dalam keadaan sempit, itu namanya istighatsah. Wadzabhu, apa dzabh? Menyembelih. Wan nazar, dan nazar. Wa ghairu dzalika, dan lain sebagainya. Jelas di sini penulis hanya menyebutkan sebagian kecil dari bentuk-bentuk ibadah. Doa, khauf, roja, tawakkul, raghbah, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adzah, istighatsah, adzabh, dan nazar. Dan akan dibahas secara rinci oleh penulis rahimahullahu ta'ala setelah ini bentuk-bentuk ibadah tersebut satu persatu, dan disebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya, min anwa'il ibadati allati amarallahu biha, dan lain sebagainya dari berbagai macam ibadah yang diperintahkan Allah. Kulluha lillah, seluruhnya hanya milik Allah. Ya, seluruhnya, semua ibadah yang disebutkan oleh penulis maupun yang tidak disebutkan, harus semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Ya, tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Dalilnya mana? Bahwa seluruh ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 18. Al-Jin ayat 18, Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Masjid-masjid itu kepunyaan Allah, itu milik Allah. Ada dua penafsiran, dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu tentang makna al-masajid di sini. Sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Apa yang dimaksud dengan masjid di sini?
Ada dua penafsiran. Yang pertama adalah masjid yang kita lihat ini, masjid-masjid yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah, bukan milik pribadi, bukan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik masjid yang ada di ujung sana, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik perorangan, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam masjid tersebut jangan sekali-kali kalian membuat kesyirikan di dalamnya. Ada masjid yang dibikin untuk berbuat syirik? Ada? Banyak sekali lah ya, banyak di rumah-rumah Allah dijadikan sarana-sarana untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di masjid saja dilarang begitu loh, yang di masjid saja dilarang, apalagi di luar masjid. Di dalam masjid, dan masjid adalah tempat sujud, tempat ruku, tempat membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain saja tidak boleh melakukan kesyirikan di dalamnya, apalagi di tempat-tempat lain selain masjid. Maka janganlah menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Ya, janganlah menyembah seorang pun di sini bisa seorang nabi dan rasul, bisa seorang yang salih, ada orang salih, ada orang salih disembah, nabi disembah, atau malaikat disembah. Ada, mereka melakukannya di masjid, maka itu haram perbuatan tersebut. Ya, kesyirikannya sudah haram, perbuatan di masjid itu pun haram. Kemudian penafsiran yang kedua, apa yang dimaksud dengan masajid di sini? Masih ingat dulu nih? Masjid yang pertama adalah tempat, ya, tempat kayak Masjid Raudhatul Jannah ini kan. Ini masjid, termasuk masjid dari masjid-masjid Allah, rumah dari rumah-rumah Allah. Taib, masjid, makna masjid yang kedua adalah anggota sujud. Anggota sujud, dan anggota sujud ada berapa? 7 yang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menempelkan di tanah, di lantai, ya, 7 anggota sujud ini. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan melalui Rasulullah SAW untuk melakukan itu, yaitu meletakkan anggota sujud ini ke tempatnya. Baik, berarti 7 itu mana, Pak? Wajah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dihitung 1. Jidat sama hidung dihitung 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah 7 anggota sujud. Yang ke-7 anggota sujud ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang sujud kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirkul akbar, syirik besar, syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sujud pengagungan, tentu ya, sujud pengagungan. Berarti sujud kepada orang lain tidak boleh? Ya tidak boleh. Baik itu bentuknya pengagungan dan pemuliaan maupun penghormatan. Loh, buktinya sujudnya siapa itu? Kisah Nabi siapa itu? Yusuf. Mereka sujud gak? Sebagai bentuk penghormatan, iya sujud.
Ya sudah boleh, buktinya boleh menghormati seseorang dengan cara sujud. Boleh di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kalau di zaman Nabi Yusuf diperbolehkan, di zaman Nabi Yakub dan Yusuf waktu itu diperbolehkan, tapi bukan bentuk ta'zim loh ya, bukan bentuk pengagungan dan pemuliaan, tapi penghormatan, menghormati seseorang. Kalau kita ya pakai salaman gitu lah. Dulu itu boleh sujud. Kenapa? Karena syariat dulu bukan syariat kita. Syariat qablana ya, laisat syariat lana, kecuali ada dalil ya. Syariat sebelum kita bukan syariat kita, kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya. Itu, ini kaidah ini. Syariat-syariat sebelum kita itu bukan, pada asalnya bukan syariat kita, kecuali kalau Allah dan Rasulnya mengizinkan atau ada dalil yang menunjukkan itu boleh. Nah, sujud tadi itu diingkari oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak boleh untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nggak jauh-jauh lah dulu nih, di zaman Nabi Adam alaihissalam, nikah boleh nggak dengan saudara? Anak-anaknya Nabi Adam tuh nikahnya sama siapa? Ya sadulur tau gue, sekandung, boleh. Sekarang boleh? Nah, enggak boleh, karena itu syariat Adam alaihissalam ya. Selama syariat Adam alaihissalam kemudian dihapus oleh syariat Rasulullah SAW, maka tidak boleh menikah dengan saudara-saudara kandung, ya, saudara kandung. Jadi yang dimaksud dengan masjid-masjid tersebut adalah 7 anggota sujud. Artinya sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada orang lain, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jin ayat berapa tadi? 18 ya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata rahimahullahu taala, faman sarafa minha syai'an, barang siapa memalingkan sesuatu jenis ibadah tersebut, faman sarafa minha syai'an, barang siapa memalingkan sesuatu jenis ibadah tersebut, seperti apa tadi? Doa, takut, berharap, tawakal, kemudian menyembelih apa tadi? Binatang ya, menyembelih, kemudian nazar ya. Apabila jenis-jenis ibadah tersebut dipalingkan ya, dipalingkan kepada selain Allah ya, barang siapa memalingkan sesuatu jenis ibadah tersebut kepada selain Allah, maka apa hukumnya? Syirik, jelas-jelas syirik. Bahkan di sini disebutkan maka ia adalah kafir lagi musyrik. Serem banget Pak ya. Musyrik, syirik. Ya inilah pembahasan tauhid Bang ya. Bukan pembahasan fikih ya. Pembahasan tauhid ini yang kita harus meninggal di atas tauhid yang benar ini ya. Nah, barang siapa yang memalingkan jenis-jenis ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah syirik, maka dia telah berbuat syirik, kufur, musyrik.
Dan dulu sudah kita sampaikan macam-macam kufur, macam-macam syirik. Jangan dibayangin kufur keluar, enggak. Kufur itu ada dua, sebagaimana syirik ada dua. Kemunafikan ada dua juga, betul gitu. Syirik ada dua kan, ada syirik besar, ada syirik kecil. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Ada apa tadi satunya? Ada nifak, kemunafikan. Ada kemunafikan besar, ada kemunafikan kecil. Ya. Maka inilah pentingnya kita mengetahui istilah-istilah seperti itu. Kufur ada dua, kufur besar, kufur kecil. Kufur besar itu kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau kufur kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Misalnya begini, sabda Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Kan gitu. Perjanjian antara kita kaum muslimin dengan orang-orang kafir adalah meninggalkan salat. Betul gitu. Barang siapa yang meninggalkan salat, kufur. Barang siapa yang meninggalkan salat, kufur. Apa yang dimaksud dengan kufur di sini? Apakah kufur besar atau kufur kecil? Dijelaskan oleh para ulama. Begitu, dijelaskan oleh para ulama. Yang dimaksud kufur di sini adalah bisa menjadi kufur besar, bisa menjadi kufur kecil, sesuai dengan keyakinannya. Sesuai dengan keyakinannya. Ya. Jadi kalau kufur besar itu jelas mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau kufur kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sabbul muslim fusuk wa qatluhu kufrun. Kata Nabi SAW, mencela kaum muslimin, menghina, mencela, mencaci kaum muslimin adalah fusuk. Apa fusuk? Sebuah kefasikan, dosa besar. Dosa besar. Dan membunuhnya kufur. Membunuhnya kufur. Membunuh kufur. Apa yang dimaksud dengan kufur di sini? Kufur apa ya? Membunuh seorang muslim kufur. Kufur apa? Ini nas nih, hadits Nabi SAW. Membunuhnya kufur. Kufur apa? Bisa kufur besar, bisa kufur kecil. Kufur kecil dia membunuh, dosa nggak sih? Tapi sampai dia mengeluarkan dari Islam nggak? Enggak kan? Enggak, dia tetap muslim, tapi dia berbuat jahat, membunuh kaum muslimin. Bahkan dia termasuk, dia melakukan dosa besar yang sangat amat besar sekali, membunuh itu. Ya, hilangnya Ka'bah itu lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Hancurnya dunia ini, hilang hancurnya dunia ini, itu lebih ringan, lebih kecil, lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Seorang muslim, ya, seorang muslim saja seperti bagaimana 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dosa yang sangat besar sekali. Ya. Taib. Kufur yang kedua, kufur kecil. Kufur besar. Kapan dihukumi kufur besar? Kalau dia meyakini bahwa membunuh itu halal, padahal tidak halal. Berubah. Perbuatannya sama, tapi yang membedakan di sini adalah apa? Keyakinan. Syirikmu demikian kan gitu. Syirik juga demikian. Syirik ada dua, ada syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik besar jelas mengeluarkan pelakunya dari Islam, kalau kecil tidak. Kalau syirik besar apa? Mengekalkan pelakunya di mana? Neraka. Mengekalkannya di neraka.
sedangkan syirkul asghar, syirik kecil tidak, kan gitu. Kalau syirkul akbar, syirik besar itu menghapus seluruh amal, seluruh amal apa ini? Ya amal kebaikan semuanya, seluruhnya habis, hilang. Sedangkan syirik kecil hilang semua enggak? Tidak. Yang hilang itu hanya amalan yang disisipi syirik, yang disisipi riya. Misalnya nih, sodako sekarang riya, nggak diterima. Sodako nanti jam 7 ikhlas, diterima nggak? Diterima. Itu syirkul asghar, syirik kecil. Dan seterusnya. Begitu juga kemunafikan. Kemunafikan itu ada dua. Ada nifak, kemunafikan besar, ada kemunafikan kecil. Kemunafikan besar jelas mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau kemunafikan kecil tidak. Kemunafikan besar, dia itu muslim, tapi sebenarnya di hatinya itu dia kafir. Istilah para ulama, nifak, kemunafikan besar itu kemunafikan i'tiqadi, keyakinan. Sedangkan kemunafikan kecil itu nifak amali perbuatan. Kayak itu loh. Di antara tanda-tanda orang munafik ada berapa itu? Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong suka bohong, kan gitu. Apabila dikasih amanah suka khianah. Kalau dia kalau dia berjanji tidak ditepati, kan gitu. Ini ciri-ciri kemunafikan, tapi kemunafikan kecil. Tidakkah kita pun pernah mengalami itu? Munafik, munafik kecil, amaliyah saja, amaliyah. Dan itu tanda-tanda kemunafikan besar juga gitu loh. Kalau diteruskan itu khawatir terjatuh ke kemunafikan besar. Kalau ngomong, kalau janji, kalau kasih amanah, itu ciri-ciri kemunafikan. Yang dimaksud di sini kemunafikan kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kemunafikan besar itu seperti apa? Kemunafikan besar atau nifak i'tiqadi, kemunafikan i'tiqad yaitu keyakinan, itu jelas mengeluarkan pelakunya dari Islam. Artinya apa? Artinya dia itu benar-benar kafir tapi menampakkan keislaman. Hatinya kafir tetapi menampakkan dia itu muslim. Dan ciri kemunafikan besar di sini adalah, kan tadi benci, hatinya kafir. Berarti benci kepada Allah, benci kepada Rasulullah, benci kepada syariat Allah, benci kepada syiar Islam, benci dalam hati. Tapi kita tahu nggak hati orang lain? Nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Makanya hal seperti ini ya kita melihat zahirnya, kan kita ngelihat yang nampak saja. Tapi membenci Allah, membenci Rasulullah, membenci Al-Qur'anul Karim, membenci syariat Islam. Kemudian apa lagi nih? Seneng kalau kafir, seneng kalau orang-orang kafir itu menang, dan sedih kalau mereka itu kalah. Atau dibalik, seneng kalau Islam itu diinjak-injak, seneng banget kalau Islam itu diinjak-injak. Dan iya begitu ya. Seneng kalau Islam diinjak-injak dan sedih kalau Islam jaya. Ini jelas kemunafikan, ciri-ciri kemunafikan i'tiqadi.
Jadi sekali lagi para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kufur ada dua, syirik ada dua, kemunafikan ada dua, dan masing-masing akbar dan asghar, yaitu besar dan kecil. Nah, di sini pun demikian, barang siapa yang memalingkan sesuatu jenis ibadah tersebut kepada selain Allah, maka ia adalah kafir lagi musyrik. Kafir ada dua tadi, bisa besar, bisa kecil. Musyrik bisa besar, bisa kecil. Tergantung dari amaliyahnya itu, dan juga tergantung dari akidah dan keyakinannya itu. Contoh saja nih. Contoh. Ini. Oh, ini bisa menyembuhkan ini. Ini bisa menyembuhkan nih. Ini jimat. Kalau bawa ini, wah, selamat dah. Nggak ada orang satupun yang bisa menyentuhku. Taib. Ini namanya jimat nggak nih? Jimat. Biasanya taruh di mana Pak? Bisa kan? Casper bisa. Casper. Terus kalung, cincin, jimat, yang dia meyakini bahwa dia bisa kuat lah, bisa, masya Allah kan gitu, yang bisa menyelamatkan dan mengangkat kemudaratan. Tapi ini syirik nggak sih? Syirik nggak? Syirik apa? Tergantung. Oh, ini bisa menyembuhkan nih, kan? Bisa menyembuhkan. Tapi berarti ini jimat nih. Kalau dia hanya meyakini bahwa ini adalah sebab saja, tetapi hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah, maka ini syirik. Tapi syirkul asghar, syirik kecil. Oh, ini enggak, ini aja kok sebagai apa nih, perantara saja, sebagai sebab saja. Aku masih yakin kok yang ngasih kesembuhan, yang ngasih keselamatan itu Allah. Tetap dia telah berbuat syirik, tapi syirkul asghar. Begitu. Tapi kapan dia ini menjadi syirkul akbar? Kalau dia meyakini zat inilah yang menyembuhkan, kalau zat inilah yang menyembuhkan, kalau zat inilah yang memberikan keselamatan dan memberikan manfaat, maka kalau sudah seperti ini, dia masuk ke dalam syirkul akbar, syirik besar. Dan ingat, syirkul asghar, syirik kecil itu akan menghantarkan kepada syirik besar. Masya Allah, akhi, ini masalah yang penting banget untuk kita ketahui, akhi. Masalahnya tipis banget, bendanya sama kan, dan penggunaannya pun sama. Itu bisa besar, bisa kecil. Besar kalau dia meyakini zat itulah yang melakukannya. Kapan kecil? Kalau dia hanya sebagai sebab, sebagai sebab saja, dan dia masih meyakini, tetap meyakini Allah yang menyembuhkan dan seterusnya. Dan nanti akan kita bahas secara rinci insyaallah masalah ini. Dan itu banyak sekali ya, apalagi di zaman sekarang ini ya. Sama-sama datang ke tukang sihir, sama-sama datang ke tukang sihir, sama-sama datang ke tukang sihir. Ada hukumnya masing-masing, ada besar, ada kecil, dan begitu seterusnya. Masya Allah ya. Jadi sekali lagi akhi fillah, dan ini sangat penting sekali ya,
Jadi barang siapa yang memalingkan sesuatu jenis ibadah tersebut kepada selain Allah, maka ia adalah kafir lagi musyrik. Berdasarkan firman Allah, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain, dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, dia nyembah Allah, dia juga nyembah selain Allah. Tidak murni menyembah selain Allah, enggak. Nyembah Allah juga nyembah yang lain. Berdoa kepada Allah juga berdoa kepada yang lain. Bagaimana ini? Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, nggak ada dalilnya, ya, nggak ada keterangannya dari Al-Quran dan Sunnah, nggak ada. Maka sesungguhnya pertimbangannya di sisi Rabbnya, di sisi Allah, sesungguhnya orang kafir itu tiada beruntung. Setelah Allah menyebutkan bentuk-bentuk tadi itu, ya, barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, di akhir ayat Allah menyebutkan innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang kafir itu tiada beruntung. Berarti kan amalan ini bisa mengakibatkan orang itu kafir. Begitu. Ya, sesungguhnya orang kafir itu tiada beruntung. Setelah menyebutkan amalan-amalan syirkiyah tersebut, setelah menyebutkan amalan-amalan syirik tersebut, Allah akhir dengan kalimat tadi, orang kafir itu tiada beruntung. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dua dalil dari Al-Qur'an yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala tentang barang siapa yang memalingkan jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, maka hukumnya syirik. Ya, hukumnya syirik, dan tadi sudah kita sampaikan syirik itu ada dua, besar dan kecil. Setelah beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan secara global bentuk-bentuk ibadah tersebut, mulai beliau merinci bentuk-bentuk ibadah tersebut satu persatu bersamaan dengan dalil. Satu saja ini terakhir, tentang doa. Doa itu ibadah enggak? Nah, wafil hadis, beliau berkata, wafil hadis, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Doa itu intinya ibadah. Utak, mukh itu utak. Apa utak itu Pak? Utak. Otak. Doa itu otaknya ibadah, intinya ibadah. Bagaimana itu? Berarti semua ibadah yang kita lakukan itu namanya doa enggak? Iya, doa. Salat doa enggak? Salat. Iya, doa. Berdoa. Minta. Doa. Puasa, haji, umrah, membaca Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua. Doa tidak? Itu namanya doa juga gitu loh. Namanya doa. Jadi doa itu intinya ibadah. Dalilnya mana juga? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina.
Dan ini jenis ibadah yang paling agung dan intinya seluruh ibadah, doa. Kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, doa itu ada dua. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah itu doa permohonan. Doa permohonan. Ya Allah, saya minta rumah, ya Allah. Ya Allah, saya minta istri, ya Allah, saya minta suami, ya Allah, saya minta anak, ya Allah, saya minta rezeki. Itu namanya doa masalah, yaitu doa permohonan. Dan ini pun harus hanya untuk Allah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, kecuali kepada orang yang mampu. Kecuali orang yang mampu. Kita boleh nggak minta sesuatu kepada orang lain yang orang lain itu mampu ngasih kita? Boleh kalau itu. Misal, Pak, minta minum dong Pak. Minta minum Pak. Boleh. Boleh, itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, dan itu bukan bentuk syirik, enggak. Ini masuk di sini adalah doa-doa yang hanya Allah saja yang bisa ngasih gitu loh. Yang orang lain tidak mungkin bisa ngasih. Minta anak misalnya, minta anak. Minta sama Allah, tidak boleh minta kepada selain Allah. Kalau minta kepada selain Allah, jatuh ke dalam kesyirikan. Karena minta sesuatu yang orang lain tidak bisa mampu melakukannya, hanya Allah yang bisa melakukan. Ini namanya doa masalah, permohonan. Semuanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doa apa tadi? Doa ibadah. Doa ibadah itu doa, yaitu semua aktivitas ibadah kita itu namanya ibadah. Aktivitas ibadah kita, keseharian kita itu juga namanya doa. Taib. Intinya kita salat napa to, Pak? Jaluk apa sih? Intinya kita salat kan seakan-akan kita, ya Allah, aku minta surgamu ya Allah. Dengan salat ini ya Allah, aku minta surgamu ya Allah. Dengan salatku ini ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka. Seakan-akan minta juga nggak sih? Nggak, seakan-akan minta, berharap kepada Allah dengan ibadah kita itu sendiri. Puasa kita, zakat kita, haji kita, menyembelih kurban, semua itu adalah ibadah. Semua itu adalah doa, tapi doa ibadah. Dan doa ibadah ini pun tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para bapak ibu sekalian yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan bahas bentuk-bentuk ibadah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala secara rinci ya, dengan dalil-dalilnya baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Dan tadi sudah diawali dengan apa? Doa ya. Setelah doa nanti ada khauf, takut apa lagi? Takut jin, takut kegelapan, takut wong mati, sampean jalan sendiri ning kuburan malam, takut nggak? Nggak takut, dibilang takut sih enggak sih, iya gitu kan. Sing gondeli belakang, ya Allah ya. Nah ini takut seperti apa sih yang sampai kepada derajat syirik seperti apa? Nanti akan kita bahas insyaallah taala. Baik. Barangkali sampai di sini dulu apa yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi ada satu pertanyaan dari jamaah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah perantara dokter termasuk syirik asghar? Syukran Ustaz, barakallahu fik barakallah.
berobat ke dokter apakah syirik? Ya enggak lah. Tidak boleh menjadikan sesuatu itu sebab, tidak boleh sesuatu itu dijadikan sebab untuk apa namanya, untuk dapat memberikan manfaat dan menolak mara bahaya kecuali dengan dalil. Tapi dalil di sini ada dua, dalil dari Al-Quran dan Sunnah, juga dalil dari penelitian dari kedokteran. Contoh nih misalnya nih tadi, wah ini dicelupin di air ini nih bisa nyembuhin, sembuh misalnya. Gimana ini? Ini nih apa? Tutupnya kacamata kan? Tutupnya kacamata ini. Tempat kacamata kita celupin. Ada orang yang meyakini nih, wah ini celupin air sini, diminum sembuh. Kalau dia, dan tadi sudah kita sebutkan ada dua kemungkinan syirik, dia itu syirik. Kenapa? Karena menurut Al-Quran dan Sunnah ini sebagai sebab penyembuhan enggak? Enggak ada dalilnya sama sekali menunjukkan wah ini tempatnya kacamata Allah berfirman dalam Al-Quran bisa menyembuhkan. Enggak ada sama sekali. Al-Quran, Sunnah, perkata enggak ada sama sekali. Ini yang pertama, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dari sisi pengalaman dan penelitian, dari sisi kedokteran. Tapi dari sisi kedokteran nyembuhin enggak ini? Hah? Dokter mana yang mengatakan ini bisa menyembuhkan? Artinya penyebab kesembuhan. Mungkin enggak ada. Berarti dia telah menjadikan sebab, menjadikan sesuatu sebagai sebab dari sisi dalil dan dari sisi kedokteran tidak diterima. Maka ini jatuhlah dia ke dalam kesyirikan. Dan itu bisa dua kemungkinan, syirik besar, syirik kecil. Nah sekarang minum bodrek. Iya bodrek. Dalam Al-Quran Sunnah ada nggak bodrek menyembuhin gitu? Nggak ada. Tapi dari sisi kedokteran terbukti nggak? Terbukti. Iya terbukti. Dari sisi kesehatan dan dari pengalaman dan dari penelitian membuktikan bodrek itu salah satu sebab penyembuhan. Maka kalau hal seperti ini tidak masalah. Seperti datang ke dokter, ya, tukang urut. Kenapa? Karena menurut penelitian itu memang menyembuhkan. Nah kayak dulu ada batu kecil yang masya Allah orang-orang berbondong-bondong ke sana untuk dapat mencelupkannya ke air itu kan sembuh. Hah? Tapi batu tadi itu ada dalilnya nggak? Nggak ada. Dari sisi kedokteran ada nggak? Nggak ada. Jatuhlah ke dalam kesyirikan. Dan itu ada dua, bisa besar bisa kecil. Masya Allah ya. Tipis banget nggak? Tipis banget. Tetapi ingat juga, ke dokter harus di dalam hati ini ada keyakinan. Tidak boleh meyakini bahwa obat itulah yang menyembuhkan. Tidak boleh dokter itulah yang menyembuhkan. Dia harus tetap meyakini dokter, obat itu sebagai apa? Sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah Rabbal Alamin. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyambung apa yang tadi sampaikan tadi, bahwa masjid itu adalah milik Allah, tetapi masjid itu menjadi tempat syirik. Tolong supaya jemaah yang hadir di sini jelaskan contoh-contoh syirik di masjid, atau mungkin saya kasih gambaran atau ukuran gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Taib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Banyak sekali ya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dijadikan ajang kesyirikan. Baik orang yang disyirikkan itu ada di masjid itu sendiri atau tidak ada. Misal di masjid itu ada wali. Nah, datanglah orang datang ke masjid itu dan minta kepada wali itu. Minta apa? Minta dagangane laris. Berarti dia melakukan kesyirikan di dalam masjid. Dan ini berlipat-lipat ganda dosanya, kesyirikan yang dilakukan di masjid lebih besar daripada melakukan kesyirikan di luar masjid. Dosa di masjid jauh lebih besar daripada dosa di luar masjid. Ghibah di masjid, ghibah di masjid lebih besar dosanya daripada ghibah di luar masjid. Sama-sama jenisnya dosanya sama kan? Ghibah, ngomong A, tapi ketika dilakukan di masjid itu jauh lebih besar dosanya daripada di luar masjid. Itu contoh satu, dan itu ada nggak? Ada ya? Baik. Bilang ada loh ya, sudah ada. Ya memang ada kok. Tawaf di masjid. Di situ ada wali misalnya yang telah meninggal dunia, ditawafin, tawaf di situ. Tawaf 7 kali. Kayak di Ka'bah itu loh Pak ya. Tawaf, ada nggak kayak gitu? Nggak tahu ya, kalau lihat langsung mungkin belum atau tidak, tapi ada nggak? Yakin ada, 100% ada. Tawaf di masjid. Di situ ada kuburan, dibikin tawaf di situ. Kayak berarti dia merasa, bahkan mereka sebagian mereka meyakini tawaf di situ lebih afdol daripada tawaf di mana nih? Ka'bah di Mekah. Wah, ini sudah. Ini melakukan kesyirikan di masjid. Atau zatnya tidak di situlah. Zatnya tidak di situ, tapi zatnya di tempat yang jauh di sana. Di kutub sana orangnya itu yang meninggal dunia, walinya di kutub sana. Tapi dipanggil dari sini. Dipanggil langsung, nggak pakai telepon, enggak, karena udah meninggal kok. Dimintai di situ, ya siapa nih? Ya siapalah, ya siapa begitu ya. Kemudian minta ini, lapangkanlah dadaku, jembarkanlah rezekiku, tidak ada yang bisa melampangkan hatiku kecuali engkau wahai fulan. Tapi orangnya jauh di sana yang telah meninggal dunia, dipanggil dari sini. Syirik, syirik. Bahkan Rasulullah SAW minta kepada Nabi SAW dari sini misalnya, ya Rasulullah, berikanlah aku petunjuk wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, lapangkanlah rezekiku. Wahai Rasulullah, sembuhkanlah penyakitku. Dengan kalimat-kalimat yang lain, meskipun tidak seperti itu, tapi sudah dia melakukan di masjid. Dia melakukan di masjid. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ya yang mereka melakukan kesyirikan tersebut di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jelas di dalam rumah Allah saja, di rumah Allah saja nggak boleh, apalagi di luar. Dan di dalam masjid jauh lebih besar dosanya daripada di dalam masjid, lebih besar daripada di luar masjid. Ini sajalah misalnya menyembelih, bersedekah. Ada orang yang berdoa itu lebih khusyuk di kuburan daripada di
Masjid ada. Tapi minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu ini, tapi di sisi kuburan misalnya, boleh nggak? Tuh hal-hal yang sangat tipis banget kan gitu. Baca berdoa, kemudian bersedekah, dan dia meyakini di tempat itu afdal daripada di masjid. Nah, hal-hal seperti ini harus kita ketahui ya, akhi, ya. Karena masalah-masalah yang barangkali itu dianggap cuman gitu doang aja kok. Ingat, satu kalimat yang dia ucapkan dan dia tidak tahu artinya bisa saja menjerumuskan dia, menyeret dia ke dalam neraka selama 40 tahun. Coba. Nah, akhi, satu kalimat, satu kata yang dia tidak tahu sebenarnya artinya itu. Tapi sebenarnya adalah bisa kesyirikan. Itu bisa menyeret dia ke dalam neraka selama 40 sanatan. 40 tahun. Satu kata, akhi. Apa kita nggak khawatir? Mungkin kata-kata kita yang kita nggak sadar itu sebuah kesyirikan, sehingga menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Ya, wallahu a'lam. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, sudah siang kayaknya ini ya. Cukup ya? Cukup. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, dan memberikan selalu kepada kita keistiqomahan, keteguhan, ketetapan di dalam akidah yang benar, di dalam tauhid yang benar, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ibadah kepadanya ila yaumiddin, sampai kita diwafatkan dan dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.